Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kiki Triamansyah dari kelas TI 236 mahasiswa PIK Universitas Pelita Bangsa. Kali ini saya akan menjelaskan terkait basis data untuk memenuhi syarat tugas UTS. Oke, isi materinya ada basis data, pengertian DBMS, pengertian redundansi data, pengertian entitas, composite key, fungsi indeks key, jenis arsitektur basis data, level basis data, perbedaan basis data, hierarki dan jaringan, perbedaan relational database dan entity relationship, dan yang terakhir perbedaan SQL dan NoSQL. Oke, kita lanjut. Oke, jadi kita masuk ke basis data. Jadi apa sih basis data? Jadi, basis data atau yang biasa kita kenal database adalah kumpulan informasi yang terstruktur dan saling berelasi untuk memungkinkan pengguna menyimpan, mengakses, dan mengolah data. Database membuat penyimpanan dan pengolahan data menjadi lebih efisien dan memungkinkan pengguna untuk mengakses data lebih cepat dan efektif. Kita masuk ke DBMS atau yang biasa kita kenal database management system. Nah, jadi DBMS adalah software yang dirancang khusus untuk menyimpan dan mengelola database secara efisien. DBMS juga memungkinkan penggunanya untuk membuat, membaca, memperbarui, serta menghapus data yang tersimpan dalam database. Fungsi utama dari DBMS sendiri yaitu mengidentifikasi data dengan lebih mudah, menghindari redundansi data, dan memudahkan untuk melindungi data. Mungkin dari teman-teman masih mengira apa itu redundansi data. Dan nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, jadi redundansi data itu apa sih? Jadi redundansi data adalah situasi di mana informasi yang sama disimpan lebih dari satu tempat dalam sistem penyimpanan data. Redundansi data yang tidak terkontrol dapat menyebabkan pemborosan sumber daya, penurunan efisiensi query, dan menyebabkan inkonsistensi data atau data yang tidak konsisten. Oke, kita lanjut. Entitas atau yang biasa kita kenal entity merupakan suatu konsep yang menggambarkan objek atau subjek yang memiliki beberapa atribut unik dan berbeda-beda. Entitas sendiri dapat berupa nyata seperti manusia, tempat, objek, dan kejadian, atau juga bisa berbentuk abstrak seperti konsep. Enti- Entitas juga dapat memiliki hubungan dengan entitas lainnya. Hubungan ini dapat mempermudah dalam menggambarkan struktur data dalam pengolahan data. Apa itu composite key? Composite key adalah suatu kunci yang terdiri dari dua atau lebih atribut yang bersama-sama secara unik mengidentifikasi suatu kejadian entitas dalam sebuah tabel database. Composite key dapat digunakan ketika tidak ada atribut tunggal yang dapat secara unik mengidentifikasi suatu kejadian entitas. Contoh composite key dapat berupa mahasiswa dengan atribut nama dan name. Lanjut, kita masuk ke fungsi index key. Nah, index key adalah suatu kunci yang digunakan untuk mengorganisasi data dalam sebuah table database. Index key juga digunakan untuk mempercepatkan akses data dalam sistem, mengurangi waktu pengindeksan, dan meningkatkan keamanan data. Index key dapat berupa primary key, secondary key, maupun composite key. Nah, jenis arsitektur basis data. Jadi ada lumayan banyak jenis arsitektur basis data. Yang pertama ada standalone system. Nah, sistem basis data jadi di standalone system ini, sistem basis data itu ditempatkan pada komputer yang sama yang hanya bisa digunakan untuk satu orang atau single user. Lalu ada centralized system, sistem basis data yang dijalankan pada sistem komputer tunggal dan tidak berinteraksi dengan sistem pada komputer lain. Lalu ada client server system, di mana sistem basis data yang memisahkan program pengguna dengan program basis data di sistem yang berbeda. Lalu ada parallel system, sistem basis data yang menggunakan beberapa komputer untuk mengolah data secara bersamaan. Distributed system dengan sistem basis data yang membagi data dan aplikasinya ke beberapa lokasi yang berbeda. Lalu ada relational system, yang dimana sistem basis data yang menggunakan model relasional untuk mengorganisasi data. SQL system, sistem basis data yang tidak menggunakan model relasional untuk mengorganisasi data. Cloud system, sistem basis data yang disimpan dan diakses melalui internet. Hybrid system,
atau sistem basis data yang menggunakan kombinasi dari beberapa jenis arsitektur di atas. Oke, kita masuk ke tingkatkan level basis data. Jadi di basis data ini ada tingkatannya, ada levelnya, ada 3 level. Yaitu yang pertama physical level. Level ini menunjukkan bagaimana data sebenarnya disimpan secara fisik. Di level ini juga user melihat data sebagai gabungan dari struktur datanya itu sendiri. Yang kedua ada conceptual level. Conceptual level ini merupakan data yang disimpan dalam basis data dan berelasi antar data. Pada level ini, user melihat data sebagai suatu struktur yang logis dan konseptual. Yang ketiga, view level. View level adalah bagaimana data dilihat atau ditampilkan oleh user. Pada level ini, user melihat data sebagai suatu struktur yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penggunaan. Perbedaan relational database dan entity relationship. Jadi, relational database adalah database yang struktur organisasinya berupa relasi antara table-table yang berbeda data yang disimpan dalam berbentuk table yang memiliki baris dan kolom. Entity relationship adalah database yang struktur organisasi datanya berupa entitas dan relasi antara entitas data yang disimpan dalam bentuk entitas yang memiliki atribut dan relasi antara entitas yang berbeda. Jadi perbedaannya adalah bagaimana cara database tersebut mengorganisasi dan menghubungkan datanya. Lanjut, perbedaan database SQL dan NoSQL. NoSQL atau yang biasa kita kenal Not Only SQL merupakan database yang tidak hanya dapat mengeksekusi query SQL dengan keuntungan skalabilitas dan performa yang baik untuk menangani data yang sangat besar dan tidak terstruktur. Contoh database NoSQL yang populer adalah MongoDB, Cassandra, dan Couchbase. SQL dan NoSQL memiliki banyak perbedaan dari segi struktur, konsistensi, dan bahasa. Yang pertama ada struktur. NoSQL memiliki struktur data yang lebih fleksibel dan tidak memiliki table. Data disimpan dalam bentuk dokumen maupun grafik atau key value store. Sedangkan struktur data SQL adalah sistem database relasional, yang dimana data disimpan dalam bentuk tabel dengan kolom dan baris. Yang kedua ada konsistensi. NoSQL menggunakan model konsistensi base, yang dimana sistem ini memprioritaskan ketersediaan dan partisi pada sistem database. SQL menggunakan model konsistensi ACID, yang dimana sistem ini mengharuskan transaksi untuk mematuhi semua aturan dan mengizinkan rollback jika ada kesalahan. Yang ketiga, bahasa. NoSQL menggunakan bahasa yang bervariasi tergantung pada jenis NoSQL yang digunakan. Sedangkan SQL menggunakan bahasa query SQL standar untuk memanipulasi data. Yang keempat, aplikasi. NoSQL biasanya digunakan dalam aplikasi web yang memiliki kecepatan yang tinggi yang biasanya digunakan atau ditemukan pada situs web media sosial, game, dan IoT. Sedangkan SQL biasanya digunakan untuk aplikasi bisnis, keuangan, dan lain-lain yang menggunakan integritas data yang tinggi dan transaksi yang kompleks. Lalu ada keamanan. Untuk keamanan NoSQL lebih rentan dikarenakan lebih fokus pada kinerja dan ketersediaan daripada keamanan. Dikarenakan NoSQL ini itu sifatnya open source. Sedangkan SQL seringkali lebih aman karena memiliki mekanisme keamanan yang kuat seperti autentikasi, otorisasi, dan enkripsi. Yang eh, kelima, yang keenam, biaya. Biaya, NoSQL biasanya lebih murah karena sering menggunakan sumber daya open source. Sedangkan SQL biasanya lebih mahal karena perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan sistem database relasional memerlukan biaya lisensi. Dan terakhir, skema. NoSQL tidak memerlukan skema data yang memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar. Skema data SQL memerlukan definisi skema data sebelum data dimasukkan ke dalam database. Mungkin sekian untuk yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.